Dalil untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta buku dan ilmu, jumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Dalam sebuah naskah koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta, terdapat sebuah mantra pengasihan yang bertulis Rasulullah sun aku awae Gusti ngali. Itu dalam sastra. Nah, dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Khawarij dengan dalil yang mungkin perlu diuji segi welas asihnya di mana. Nah, untuk melihat dalil-dalil tersebut, mari kita telusuri kronologi pembunuhan tersebut. Pada akhir Juli 657 Masehi, berhentilah perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sofyan, berganti dengan tahkim atau perundingan. Singkatnya, pada Maret 658 Masehi, dengan berat hati Khalifah Ali bin Abi Thalib harus mengirim delegasi rundingnya yang diwakilkan kepada Abu Musa al-Asy'ari ke Daumatul Jandal. Menurut William Montgomery Watt, apabila juru runding Muawiyah bin Abu Sofyan yakni Amr bin As itu dianggap pendukung penuh bagi Muawiyah, sebaliknya Abu Musa al-Asy'ari meskipun mewakili pihak Ali, tetapi dia tuh dinilai tidak sepenuh hati mendukung Ali bin Abi Thalib. Memang Ali terpaksa saja untuk mengirim Abu Musa ini. Pendelegasian Abu Musa al-Asy'ari hanya kehendak rakyat Kufah dalam tentara Ali di waktu akhir perang Siffin silam. Sehingga dalam bahasa Buya Hamka, Alilah yang diatur oleh pengikutnya, bukan mereka lagi yang diatur oleh Ali. Di samping itu, sejak antara perang Jamal dan perang Siffin, Abu Musa al-Asy'ari itu sudah membangkang dalam tanda petik kepada Ali karena ia termasuk sepemikiran dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sofyan CS atau bahkan sepemikiran dengan Aisyah CS yang menganggap almarhum Khalifah Utsman bin Affan dibunuh secara tidak adil oleh pemberontak. Dan para pemberontak itu pula yang mengangkat Ali menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan secara aklamasi massa. Aklamasi massa, ia semacam revolusi anarkis kalau mencontek istilah Snook Hurgronje. Ternyata akhir Maret 658 Masehi ini, dalam perundingan Daumatul Jandal yang kedua pun, para penengah atau dua pihak juru runding yakni Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As itu bersepakat dan memutuskan bahwa almarhum Khalifah Utsman bin Affan tidaklah melanggar hukum Allah atau melanggar Al-Quran sebagaimana yang dituduhkan oleh para pembunuhnya. Nah, dengan begitu, Abu Musa al-Asy'ari terpaksa atau mungkin terjebak setuju dengan kehendak kubu Amr bin As, wakil Muawiyah, bahwa Utsman bin Affan dibunuh secara tidak adil. Menurut Montgomery Watt, keputusan perundingan Daumatul Jandal ini secara tidak langsung menyatakan Muawiyah adalah sah sebagai wali atau ahli waris bagi almarhum Khalifah Utsman bin Affan. Sebagai ahli waris, Muawiyah itu akan leluasa untuk menuntut para pembunuh atau yang dianggap seperti itu, dan ini merupakan buah keberhasilan Amr bin As dalam perundingan Daumatul Jandal yang telah memojokkan Abu Musa al-Asy'ari dengan mengucapkan dalil Quran surat Al-Isra ayat 33. Wa man qutila mazluman, dan barang siapa dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwaliyhi sultanan, maka kami menjadikan ahli warisnya punya kekuasaan untuk menuntut balas membunuh. Fala yusrif fil qatli, tetapi tidak bolehlah ahli waris itu melampaui batas dalam pembunuhan pembalasan. Menurut Yusuf al-Isi, hujjah atau argumen dari Amr bin As ini kepada Abu Musa al-Asy'ari itu lebih kuat dan lebih jelas. Walau sebenarnya dalam akhir perang Siffin silam, Ali bin Abi Thalib itu sempat berteriak kepada pengikut atau prajuritnya bahwa Muawiyah bin Abu Sofyan, Amr bin As, dan seterusnya itu sebagai orang yang bukan ahli Al-Quran. Karena mereka masa kecilnya adalah segerombolan anak nakal dan masa dewasanya sebagai penjahat yang pernah memusuhi Nabi. Masuk Islam pun terpaksa karena takut dibunuh Nabi. Namun kini akhirnya Maret atau awal April 658 Masehi, Muawiyah dan Amr bin As menang dengan hujah Quraniknya. Nah, April 658 Masehi, para pengikut Muawiyah makin mengakui kekhalifahannya Muawiyah. Sementara itu Ali bin Abi Thalib, menurut putusan perundingan Daumatul Jandal,
Kekhalifahannya harus dikembalikan lagi kepada keputusan rakyat. Ini sungguh mengecewakan sebenarnya bagi Ali bin Abi Thalib, dan pernah sempat bersurat kepada orang-orang Khawarij mengenai hal ini. Masih April 658 Masehi ini, sebagaimana ditulis oleh sejarawan bernama Yusuf al-Isi, kaum Khawarij mulai memberontak kepada Ali dan memilih Abdullah bin Wahab ar-Rasibi sebagai khalifah mereka. Dan Abdullah bin Wahab ar-Rasibi ini disebut-sebut sebagai sosok yang soleh, khusyuk, ahli ibadah. Oke. Kemudian kaum Khawarij menganggap orang-orang selain mereka adalah kafir. Kemudian Mei 658 Masehi hingga bulan Juni, orang Khawarij itu mengencangkan semangat mereka dengan semboyan la hukmu illa lillah, tiada hukum kecuali hukum Allah. Nah, frasa atau semboyan itu berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, khususnya inil hukmu illa lillah, tidak ada suatu hukum ketetapan kecuali milik Allah. Al-An'am ayat 57. Atau berasal ayat inil hukmu illa lillah, amaro Allah ta'budu illa iyah. Keputusan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia, Allah, telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Surat Yusuf 40. Atau ayat inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu, tidak ada hukum atau keputusan kecuali hukum hanya milik Allah. Kepadanya lah aku bertawakal. Kalau dalam perundingan Daumatul Jandal atau tahkim antara Abu Musa al-Asy'ari dan Amir bin As, diputuskan bahwa almarhum Utsman bin Affan tidak bermaksiat melawan Al-Quran dan tidak pantas untuk dibunuh. Maka kemudian pada Mei 658 Masehi ini, atau kira-kira waktu ini, sebaliknya orang-orang Khawarij masih ngotot menuduh Utsman bin Affan telah menyimpang dari beberapa nas Al-Quran, teks Al-Quran secara gamblang, terutama untuk kasus korupsi dan nepotisme misalnya. Sehingga Utsman bin Affan tetap pantas dibunuh atau terbunuh. Kita harus paham di sini, menurut Mangawariwat, ketika orang Khawarij menyadari tahkim tersebut dimaksudkan untuk meneliti salah atau benarnya kasus pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, ya otomatis orang Khawarij ini akan dijadikan tersangka atau pesakitan di pengadilan. Maka daripada itu, semboyan la hukmu illa lillah, tiada hukum kecuali hukum Allah, makin digaungkan untuk menyangkal bahwa hasil ketetapan tahkim Daumatul Jandal itu adalah buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Tidak perlu dipatuhi, itu adalah buatan Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As, dan seterusnya, bukan hukum Allah. Kira-kira begitu. Dengan semboyan la hukmu illa lillah, tindakan Ali bin Abi Thalib di masa silam, yakni di saat perang Siffin pun, ketika dalam perang Siffin itu hampir menang melawan Muawiyah, itu diungkit kembali dan ditakar lagi oleh orang Khawarij secara sepihak dengan dalil ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan jika ada dua golongan dari mukmin saling bunuh atau berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Surat Al-Hujurat ayat 9. Nah, bagi kaum Khawarij, kelompok yang berbuat aniaya dan kekerasan itu adalah kelompok Muawiyah, karena Muawiyah sebagai gubernur telah menyulut perang kepada Khalifah Ali, makar dan mengincar, menganiaya orang-orang yang telah mencari keadilan secara revolusioner kepada Khalifah Utsman bin Affan. Dalam konstruksi nalar Khawarij, menurut nas Quran ini jelas katanya, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai golongan aniaya itu kembali. Maksudnya, ya kembali patuh kepada Allah dengan patuh kepada Ali bin Abi Thalib. Malah Ali bin Abi Thalib menyimpang dari ayat 9 ini bagi Khawarij ketika Ali berhenti memerangi Muawiyah.
Bagi orang Khawarij, bagaimana bisa seorang khalifah kok tunduk ikut kepada orang setingkat gubernur, yang gubernur itu pula yang melakukan aniaya dan makar macam Muawiyah. Terus Ali tunduk pula kepada tahkim atau hukum buatan manusia. Nah, sebenarnya kalau menurut Manggawarriwat, surat Al-Hujurat ayat 9 ini juga menjadi dalil Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika menumpas tuntas atau memerangi pemberontakan Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam dalam Perang Jamal. Atau mungkin barangkali ayat 9 tersebut disodorkan pendukung Ali kepada Ali. Itu dugaan Manggawarriwat. Yang jelas, orang Khawarij yang disebut-sebut zuhud dan ahli ibadah itu, yaitu Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, itu ikut dalam Perang Jamal memerangi istri Nabi. Jadi kembali, sebagai khalifah dan panglima tertinggi, kata orang Khawarij, dalam perang Siffin pun harusnya Ali bin Abi Thalib itu konsisten dan sabar dalam memerangi kezoliman hingga tuntas. Kezoliman itu kalah atau tunduk. Sebagaimana perintah, fasbiru hatta yahkumallahu bainana, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Jadi, sabarlah wahai Ali. Allah yang menetapkan hukum di antara kita melalui perang Siffin ini. Allah lah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Bukan hakim diserahkan kepada Amir bin As, utusan Muawiyah, atau kepada Abu Musa al-As'ari yang diutus oleh Ali. Sekali lagi, bagi kaum Khawarij, Ali berhenti perang sama dengan berhenti dari hukum Allah, alias keluar dari hukum Allah. Artinya, Ali kafir dari Al-Quran. Ya, otomatis Ali ini harus dicap kafir. Menurut salah satu bukunya Buya Hamka, kemudian orang Khawarij dikabarkan menghadang dan mengganggu orang lalu lintas dengan semboyan, hukum hanya di tangan Allah. La hukmu illa lillah. Semua orang dipaksa setuju, kalau tidak ya diperangi. Menurut Dr. Hamka, Ali bin Abi Thalib itu pernah mengutus seorang utusan juru damai untuk berunding. Malah dibunuh oleh orang Khawarij. Mendengar hal ini, orang-orang di pihak Ali ya berseru, kalau orang Khawarij ini harus diberantas terlebih dahulu sebelum memerangi orang Syam atau orangnya Muawiyah. Nah, kemudian Ali sendirilah yang berangkat ke tempat Khawarij itu dan meminta para pembunuh utusannya diserahkan kepada Ali untuk dikisos. Mata balas mata, nyawa balas nyawa, gigi balas gigi. Nah, orang Khawarij tidak mau menyerahkan pembunuhnya dan mengatakan kepada Ali bahwa yang membunuh utusan Ali itu bukanlah orang seorang, tapi semua orang Khawarij yang ada di sini. Bagi mereka, halal darah orang itu dan juga halal darahnya Ali beserta tentaranya. Nah, menurut Hamka, mendapat jawaban yang pedih macam ini, Ali bin Abi Thalib memulai peperangan kepada Khawarij dengan hebat. Nanti banyak kepala perang atau tokoh mereka yang terbunuh, tanda seru. Menurut Hamka lu ya. Kapan itu terjadinya? Menurut Manggawarriwat, itu terjadi bulan Juli 658 Masehi atau 17 Juli 658. Setelah berhasil menarik kembali sebagian orang Khawarij yang ke Nahrawan, Juli 658 Masehi ini Ali bin Abi Thalib menyerang mereka yang masih tersisa di Nahrawan, dan serangan ini lebih merupakan suatu pembunuhan besar-besaran daripada peperangan. Itu menurut Montgomery Watt. Saya tidak tahu berapa persis angkanya. Menurut Mbah Wiki, sebelum pertempuran 17 Juli 658 Masehi ini di Nahrawan, itu sekitar 1.500 dari 4.000 orang Khawarij kembali bergabung dengan Ali. Sehingga pasukan Ali yang ditambah dengan sisa Khawarij menjadi sekitar 14.000 orang. Dan 14.000 orang inilah pimpinan Ali menghancurkan Khawarij. Sekali lagi, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak main serang mendadak atau ujuk-ujuk main hajar begitu saja tanpa diplomasi sebagai sopan santun peperangan terlebih dahulu. Menurut Imam Suyuti, memang pada tahun 38 Hijriah terjadi peristiwa Nahrawan. Namun sewaktu masih di Harura, itu Ibnu Abbas diutus oleh Ali untuk berdebat dengan Khawarij tentang tahkim. Dan yang masih ngotot pindah ke Nahrawan, barulah Ali mengejar mereka. Itu tulis Imam Suyuti. Menurut Mustafa Dib al-Bukho dalam bukunya tentang kitab Takrib, itu Khalifah Ali pernah mengutus Abdullah Abbas untuk bernegosiasi dengan orang-orang Khawarij sehingga sekitar 4.000 orang bertobat.
sedangkan yang lainnya tetap pada pendirian. Ya sudah, Ali memeranginya. Itu riwayat dari Musnad Ahmad melalui Mustafadib Al-Bukhari ini. Oke, Islam lengkap dan seterusnya. Menurut Abdullah Munib pada Sa'ban 38 Hijriah, peristiwa penumpasan kaum Khawarij oleh Ali bin Abi Thalib itu memang disebut Perang Nahrawan. Tetapi Ali sudah pernah menawarkan agar mereka menyerah, hanya sebagian yang lari. Kemudian di bawah komando Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, mereka yang tinggal 1.000 orang ini masih melawan Khalifah Ali. Ya dengan mudahlah Ali memberantas mereka hingga tewas semua. Misalnya Abdullah bin Wahab, Hurkus bin Zuhair, dan Suraih bin Aufa, dan seterusnya. Sebelumnya itu, setelah peristiwa tahkim, mereka itu juga pernah dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib untuk mentaati tahkim, walaupun pahit, setidaknya bagi Ali sendiri. Tetapi orang Khawarij ini menolak dan saling berseru di antara mereka untuk bersiap-siap katanya menghadap Allah dan berangkat menuju surga. Mereka berkumpullah itu di Nahrawan, sebuah tempat antara Baghdad dan Wasit. Mereka itu menampakkan diri sebagai muslim yang zuhud, khusyuk dalam beribadah. Mereka itu rajin membaca Al-Quran, tetapi mereka menafsirkan Al-Quran sesuka mereka. Itu tulis Abdullah Munib. Tetapi kalau menurut Montgomery Watt ataupun Yusuf Al-Isi, mereka zuhud atau suka beribadah itu bukanlah penampakan semata, tetapi memang sungguh penjiwaan mereka yang serius menganggap bernegara dan bersuku harus sesuai dengan Al-Quran. Ya, mereka itu hidup miskin sebagai suku Arab pengembara, biasa kelaparan, tanpa atau mungkin sedikit tanah pertanian atau perkebunan untuk digarap. Mereka hanya punya Al-Quran dalam hidup mereka. Secara sosiologis, psikologis, barangkali agak wajar mereka melakukan aksi sepihak melawan Ali atau Muawiyah sekaligus ketika mereka merasa terancam. Orang miskin yang jelas tidak hidup mewah macam Muawiyah. Orang-orang yang hafal Al-Quran dan rajin ibadah dibunuh oleh Ali, kata Khawarij. Darah balas darah, mata balas mata, gigi balas gigi, nyawa balas nyawa. 11 Januari 661 Masehi adalah Jumat Pahing, Wuku Pahang, tanggal 1 Ramadan 40 Hijriah menurut kalender Kidemang Sokowetan. Menurut Imam Suyuti, ada 3 orang Khawarij lainnya lagi, yaitu Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, Burak bin Abdullah At-Tamimi, serta Amru bin Bakir At-Tamimi yang berkumpul di kota suci Mekah, dan mereka ini bersepakat akan membunuh 3 orang, yakni Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amru bin As. Orang Khawarij yang sedang di kota suci ini bersepakat kalau tidak tanggal 11, ya tanggal 17 Ramadan, itu akan membunuh 3 orang tadi, yakni Ali, Muawiyah, Amru bin As. Itu tulis Imam Suyuti. Agaknya dipilih tanggal 11 atau tanggal 17 Ramadan, ya karena itulah hari-hari turunnya Al-Quran di zaman Rasulullah. Nah, kali ini dianggaplah Al-Quran akan turun lagi untuk menghukum orang-orang kafir dari Al-Quran. Menurut Buya Hamka, di Mekahlah orang-orang Khawarij ini menyimpulkan bahwa manusia kini berada dalam keadaan kacau balau yang pangkalnya itu dari 3 ahli pemerintahan atau 3 imam politik kenegaraan, yakni Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Mereka juga mengingatkan atau meratapi jumlah korban dari kawan-kawan mereka sesama Khawarij yang berperang kepada Ali bin Abi Thalib tempo hari di Nahrawan. Kata mereka, apalah gunanya hidup lagi, padahal kawan-kawan kita yang terbunuh itu adalah orang-orang yang kuat beribadah, yang tidak takut kepada siapapun dalam mengerjakan perintah Allah, perintah Al-Quran. Alangkah baiknya kalau kita berkorban untuk kemaslahatan umum, kita bunuh saja itu 3 imam yang mengacaukan banyak orang, sehingga negeri kembali aman sentosa, dan darah teman-teman kita di Nahrawan yang terbunuh, kita tuntut belanja atau diatnya. Kemudian Abdurrahman bin Muljam berkata, aku akan membunuh Ali. Burak bin Abdullah berkata, aku akan membunuh Muawiyah. Kemudian Amir bin Bakar At-Tamimi berkata, aku akan membunuh Amru bin As. Dengan nama Allah mereka berjanji akan membunuh 3 imam itu. Hamka mengutip riwayat dari Ismail bin Rashid. Agaknya kalau kita cermati curhatan 3 orang Khawarij di kota Mekah saat itu, dalam kalimat mereka, alangkah baiknya kita berkorban untuk kemaslahatan umum, kita bunuh saja 3 orang yang mengacaukan banyak orang itu. Ini mirip dengan atau sesuai kelak dengan kaidah fikih
tasarruful imami ala riayah munnuwatum bil maslahah. Kebijakan pemimpin dalam urusan-urusan publik harus berorientasi kepada kemaslahatan umum. Itu kaidah fikih yang saya ambil dari Profesor Jazuli. Mungkin juga sehaluan atau miriplah dengan kaidah fikih ad-dororul asyaddu yuzalu bid-dororil akhaf. Bahaya yang lebih keras dihilangkan dengan menempuh bahaya yang lebih ringan. Jadi kira-kira umat Islam kan sudah terseret pada pertumpahan darah dan itu bahaya keras dan besar daripada dengan menempuh risiko bahaya lebih ringan, ya ini menghilangkan 3 imam politik kenegaraan dengan risiko 3 nyawa mereka sendiri, yakni orang Khawarij. Itu setidak-tidaknya dalam pikiran orang Khawarij kalau memakai kaidah ini. Barangkali. Kemudian 25 Januari 661 Masehi dalam kalender Gregorian, Jumat 15 Ramadan 40 Hijriah. Tanggal 25 Januari 661 ini saya pilih berdasarkan hitungan dari Imam Suyuti dengan kata kunci hari Jumat. Itulah kejadian dari upaya pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Terdapat waktu 2 hari Ali bin Abi Thalib hidup dalam sekarat, yakni Jumat dan Sabtu. Baru hari Minggu lah beliau wafat. Ini narasi kunci dari Imam Suyuti yang saya pakai untuk mendapatkan kronologi. Bahwa Minggu tanggal 17 Ramadan Ali wafat. Dengan begitu cocoklah dengan narasi Buya Hamka. Orang Khawarij memang berkeinginan matinya Ali dan lainnya itu tanggal 17 Ramadan. Kalau tidak ya tanggal 11. Jadi balik lagi ke Jumat 15 Ramadan 40 Hijriah atau 25 Januari 661 Masehi. Mulailah itu upaya pembunuhan oleh orang Khawarij. Menurut Dr. Hamka, Amir bin Bakar At-Tamimi gagal menikam Amr bin As karena Amr bin As sedang sakit perut. Yang imam sholat subuh diganti oleh Karijah, sehingga Karijah lah yang kena tikam mati. Sementara itu, Buraq bin Abdullah gagal menikam Muawiyah bin Abu Sufyan karena hanya kena pinggul saat Muawiyah hendak sholat subuh di Masjid Syam. Hanya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil menikam Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hendak sholat subuh di Masjid Kufah. Dalam versi Yusuf Al-Isi itu kena bacok hingga kena otaknya, bukan kena tikam. Oke lah, akan tetapi Buya Hamka berpendapat bahwa wafatnya Ali bin Abi Thalib, matinya Buraq bin Abdullah dan Amir bin Bakar At-Tamimi, maka Muawiyah bin Abu Sufyan itu semakin menjadi kuat. Berkuranglah saingannya secara alamiah. Wah, ini sungguh bahasan yang berat. Mending balik saja kita ke ensiklopedi tentang Jawa, yakni Serat Centini. Dalam Serat Centini itu ada bait yang berbunyi andikaning jeng nabi dateng kang poro sakabat. Bait kedua, pratandane kiamati tur angrusak ing agama ing sakehe umat tingong bagenda ngali tur sembah hamba inggih punapa meningi jaman dahulu nayakan ningrat ngandika. Loh, ternyata masih tentang Ali. Oke lah, sekian dari saya Wineko Santoso. Kalau ada bacaan yang lain, beritahu. Inilah yang saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.